Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Pintar anak-anak. Udah pada sarapan belum sebelum berangkat sekolah? Udah ya, pinter. Sebelum kita mulai belajar, kita harus isi perut terlebih dahulu. Pinter anak ibu. Harus sarapan ya. Siti Sarah tadi sarapannya pakai apa, nak? Nah, kita itu harus isi perut sebelum belajar ya. Kayak Siti Sarah tuh. Bayu, nanti sebelum belajar kamu harus sarapan terlebih dahulu. Sarapan pagi itu penting gak sih anak-anak? Penting, harus sarapan pagi ya Bayu. Besok sarapan, jangan gak sarapan lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siti Sarah, Coirunisa, Reja Bauji ya, Bayu Rinaldi, Ramadhani kemana anak-anak? Ada yang tahu nggak? Sakit apa? Semoga mari kita doakan untuk teman kita yang sakit agar diberi kesehatan biar bisa belajar lagi bersama kita. Soalnya suasana juga lagi kayak gini, anak-anak ibu harus jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lebih semangat lagi, kita ice breaking. Udah ada yang tahu belum lagu Cublak-Cublak Suweng? Nah, pintar, tepuk tangan dong buat Siti Sarah. Cublak-Cublak Suweng itu berasal dari Jawa Tengah. Udah pada denger belum lagunya? Udah ya. Yuk kita berdiri menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Ice breaking dulu ya anak-anak. Semangat!
teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Ayo anak-anak, siapa di sini yang tahu cerita tentang legenda Rawa Pening? Apa yang kalian tahu nggak cerita tentang legenda Rawa Pening? Kalau nggak tahu, mari kita menceritakan legenda Rawa Pening bersama-sama. Ayo ibu tunjuk untuk membaca, biar kalian tahu ceritanya. Yang ibu panggil nanti dibaca ya anak-anak. Kita akan menceritakan ini ya secara bergantian, dimulai dari baris pertama, terus baris kedua dan selanjutnya. Ayo, dari baris pertama. Ada seorang janda tua bernama Nyi Lantung yang merasa kasihan terhadap Jaka Baru Klinting. Nyi Lantung merupakan satu-satunya orang yang mau membantu Jaka Baru Klinting. Nyi Lantung selalu berbaik hati, memberikan makanan dan minuman padanya. Pada masa itu, masyarakat tidak menyukai orang miskin karena penampilannya mereka yang lusuh, dekil, dan bau amis. Penduduk selalu memperlakukan secara tidak adil. Ayo baris kedua selanjutnya. Nyi Lantung selalu membantu Jaka Baru Klinting. Terima kasih Nyi Lantung karena selalu membantu saya yang miskin dengan memberikan makanan minuman. Suatu saat nanti saya akan membalas kebaikan Nyi Lantung, kata Jaka Baru Klinting. Sudah nak, sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Saya sendiri sering kesal melihat sikap warga yang selalu menghinamu hanya karena miskin, kata Nyi Lanting. Di suatu hari seperti biasa, masyarakat mengejek dan mengusir Jaka Baru Klinting dari daerah mereka karena kemiskinannya. Pergilah hai gembel, kami jijik melihat penampilanmu, kumal dan dekil. Kau tak pantas tinggal di sini. Masyarakat mengejek, bahkan mengusirnya. Jaka Baru Klinting merasa sudah tidak tahan dengan ejekan masyarakat padanya. Akhirnya ia bersedia pergi dari daerah tersebut. Ia menantang semua warga, jika ada yang bisa mencabut sebuah daun yang tertancap di atas tanah, maka Jaka Baru akan pergi meninggalkan tempat itu untuk selama-lamanya. Baiklah jika memang mau kalian. Aku juga sadar dengan kemiskinanku. Aku tantang kalian semua, jika ada yang tahu mampu mencabut daun dari tanah ini, maka akan pergi menjauh sekali selama-lamanya, tentang Jaka Baru Klinting. Semua warga yang mendengar tantangan Jaka Baru Klinting tertawa berpahak-bahak sambil terus mengejeknya. Satu persatu warga mencoba cabut sehelai daun dari tanah seperti permintaan Jaka Baru, namun tak ada seorang pun yang berhasil. Perlahan-lahan tawa dan ejekan mencabut sehelai daun tersebut. Mereka pun meminta daun Baru Klinting untuk mencabutnya. Sekarang kau cabut daun itu, hai Jaka. Kami ingin tahu apa kau bisa. Warga menentang Jaka Klinting. Jaka Baru Klinting kemudian mencabut daun tersebut dari tanah dengan mudahnya. Seluruh warga pun keanehan dari tempat daun tersebut. Keluarlah air sangat terpancar keluar hingga menutupi daerah tersebut menjadi sebuah telaga luas sehingga mengelamkan seluruh warga, kecuali Jaka Baru Klinting dengan Nyi Lantung. Jaka Baru Klinting menepati janjinya membalas budi kebaikan Nyi Lantung dengan menyelamatkan dari banjir. Sekarang masyarakat Semarang menyebut telaga tersebut dengan nama Rawa Pening. Nah, anak-anak,
setelah kita membaca cerita legenda, apa permasalahan yang ada di cerita tersebut? Iya, betul. Permasalahan dari cerita legenda Jaka Kintil sedih diperlakukan seperti itu. Nah, benar sekali amanat yang tadi kalian sebutkan, bahwa kita harus belajar hidup rukun sekitar kita, di lingkungan kita, nggak harus memandang suku, agama, dan ras. Kita harus saling menghormati. Pinter. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok terdiri atas 3-4 orang. Nah, perhatikan nih ya anak-anak. Gambar ini menunjukkan anak yang hidup rukun dan yang tidak hidup rukun. Ada yang akur bermain bersama temannya dan ada yang mempertawakannya terjatuh. Sekarang tuliskan contoh hidup rukun di lingkungan rumah. Ini anak-anak. Setelah kalian menuliskan hidup rukun di lingkungan rumah, lalu tulislah contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Apakah sudah rapi anak-anak? Dimulai. Ya, betul. Dari presentasi kalian semua, kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita perhatikan slide selanjutnya ya. Di sini ada cerita gambar yang acak. Coba kita susun menjadi cerita yang berurutan. Nomor 1. 2, 3, 4. Jadi, apakah Edo marah ketika Udin pulang? Tentu tidak ya anak-anak. Karena semua orang itu bebas menganut kepercayaannya masing-masing, tanpa dipaksa kepada orang lain. Kayak slide Pancasila, lambang sila. Sila yang keberapa anak-anak? Yang ke-1. Pinter anak Ibu. Ada yang tahu 5 lambang slide tersebut? Ada yang tahu 5 lambang sila tersebut terdapat di mana? Ayo, di mana? Nah, Bayu, betul sekali. Sekarang coba kita sambungkan gambar di atas menurut hari ini kita bermain tentang hidup rukun. Ada yang tahu nggak permainan dari Jawa Tengah yang bisa dimainkan bersama itu apa? Ayo anak-anak, apa permainan? Apa nama permainannya yang bisa dilakukan bersama-sama? Ya, Jawa Tengah. Apa Siti Syarah, Bayu? Iya benar anak-anak. Permainannya namanya gobak sodor. Permainan ini dilakukan untuk kerjasama yang kuat dan saling jujur. Udah pernah pada main belum permainan gobak sodor anak-anak? Udah ya. Sebelumnya kita jelaskan tentang cara permainan gobak sodor bagaimana.
Permainan ini sangat mudah dimainkan. Gerakan pertama, kalian harus menggunakan tangan kalian untuk mencegah lawan lolos. Begitupun sebaliknya, lawan harus berusaha lolos dengan berlari ke tempat berikutnya. Permainan ini dibutuhkan kreativitas dan kecepatan dalam bergerak. Nah, apakah kalian sudah mengerti cara bermainnya, anak-anak? Kalian bisa praktek permainan ini setelah istirahat ya. Ingat, kalian harus hidup rukun dengan adik kelas, kakak kelas. Mainnya nggak boleh curang ya anak-anak. Kalian harus saling jujur. Permainan ini itu harus jujur. Apalagi? Nah, betul. Terus apa lagi, ayo? Nggak boleh curang ya anak-anak. Kita harus main bersama-sama, harus hidup rukun, nggak boleh saling mencela. Apa kalian sudah mengerti anak-anak cara bermainnya? Nah, silakan kalian istirahat. Dicoba ya, kalian bermain gobak sodor. Tapi kalian harus rukun ya bermainnya, nggak boleh berantem, nggak boleh saling. Iya, pinter. Sekarang ayo kita perhatikan ke depan. Sarah dan teman-temannya akan mengadakan pentas seni. Coba kita mempraktekkan seperti gambar di atas. Lakukan gerakannya. Gerakannya seperti ini anak-anak. Ayo kita ikuti. Nah, guru memberikan tugas. Ini untuk tugas kalian di rumah ya. Buatlah percakapan ajakan antara Siti dan Lani. Dikumpulkan besok ya anak-anak. Ayo catat dulu tugasnya. Sudah belum? Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Coba Bayu jelaskan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Kita dianjurkan untuk hidup rukun dengan sesama, harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Hari ini juga belajar tentang kelima lambang sila Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ayo Bayu dipimpin doanya. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Istirahat.